Oke, jadi saya sangat gembira dan bersyukur karena pada saat ini kita dapat berkumpul ataupun bergabung bersama-sama mengikuti siri pembelajaran kita. Dan pada saat ini kita sudah memasuki sebuah pembelajaran topik yang baru. Namun sekali lagi saya ingin mereview mengulang kembali hal-hal yang kita sudah belajar sebab kita akan memasuki perayaan yang baru. Oke, kalau kita lihat bahwa di pembelajaran kita ada 7 perayaan bagi orang Yahudi, betul? Ya, jadi ada 7 perayaan. Perayaan-perayaan tersebut, kalau kita lihat seperti ini yang saya sempat yang saya sempat lukis secara sederhana. Saya berharap Anda boleh melihatnya. Oke. Jadi di sini ada 7 perayaan. Perayaan pertama adalah perayaan Paskah. Perayaan kedua adalah perayaan roti tidak beragi. Perayaan ketiga adalah perayaan buah sulung. Perayaan keempat Pentakosta. Nah, di sini kita sudah selesai di perayaan-perayaan pada musim bunga. Dan berikutnya memasuki perayaan tiupan serunai, kita memasuki perayaan yang dipanggil sebagai perayaan di musim gugur, di mana ada 3 perayaan secara berturutan. Oke, kalau di dalam bahasa Inggris, mereka sebut yang perayaan yang pertama itu disebut sebagai Passover Weeks atau Minggu Paskah. Sebab kenapa? 3 perayaan ini perayaan yang sangat dekat antara satu dengan yang lain. Dimulai dari 14 hari bulan Abib, 15 bulan Abib, 16 bulan Abib, sehingga ada 50 hari dari sejak 16 bulan Abib itu ada perayaan Pentakosta. Gereja kita mengkategorikan ada tiga bagian di dalam 7 perayaan ini. 3 perayaan itu disebut sebagai Minggu Paskah. Kemudian Pentakosta itu orang selalu sebutkan itu sebagai hari raya peralihan. Dan 3 hari raya berikutnya lagi yaitu perayaan di musim gugur, itu perayaan disebut sebagai perayaan penghakiman. Jadi, kalau kita lihat mulai daripada Imamat 23 ayat 23 nanti, kita akan pergi ke sana. Tetapi sebelum saya memasuki ke perayaan yang baru, mari kita sekali lagi mereview pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Boleh? Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini, di diagram yang saya ada gambarkan ini, Imamat 23, Imamat 23, kita sama-sama lihat Alkitab kita dalam Imamat 23 ayat yang ke-5. Ya, dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan, dia katakan. Nah, bagi kita yang masih mau memiliki bukti lah, apa itu bulan pertama, maka kita boleh cari di kamus Alkitab. Anda tahu di mana terdapat kamus Alkitab? Kamus Alkitab di bagian terakhir, setelah Wahyu, ada kamus Alkitab. Oke. Dan kita lihat di halaman 314. Oke, di halaman 314 atau kalau Alkitab Anda lebih kecil, boleh jadi di 313 atau 315.
Yang penting di sana kata kunci dalam kata bulan. Ya, itu ILT. Kalau di kitab lain bulan. Halaman berapa kalau tempat Mami? Muka surat 461. Oh ya, 461. Ini Alkitab yang lebih besar kan? Oke, yang penting di dalam kamus ada cerita tentang ada kata kunci bulan. Nah, di sana bulan pertama kita dapat lihat bulan Nisan. Oke. Di sini bulan penanggalan Ibrani kuno mulai dihitung dari musim gugur kan. Ada 4 nama bulan disebut dalam Perjanjian Lama. Nah, di sana ada Etanim, Bul, Abib. Tapi kalau kita perhatikan sesungguhnya di yang disebut bulan ke-7 ini ada dua kalender. Jadi saya hanya mau mengklarifikasi saja. Kalau kita mungkin bingung, bagaimana nih sebelum ini katakan padahal bulan Abib itu bulan yang pertama, tapi di dalam sini dia bilang bulan yang ke-7. Dia punya bulan pertama Abib, bulan ke-7 Etanim. Oh iya, ada pergantian. Oke. Ya, itu. Jadi terbalik, ada terbalik yang Abib harusnya bulan pertama. Kenapa kita bilang bulan pertama? Sebab coba kita buka Ulangan 16 ayat yang pertama. Ulangan 16 ayat yang pertama. Apa yang dikatakan di sana? Oke, dia katakan itu kan bulan Abib. Dan itu adalah perayaan tentang apa? Paskah. Perayaan Paskah itu pada bulan apa? Kembali lagi, Imamat 23, ayat yang kelima katakan, Paskah itu di bulan pertama. Kalau di ILT, Alkitab Indonesia Literal Translation, dia terbalik. Etanim harusnya bulan 7, Abib bulan pertama. Oke. Yang penting yang mau dikasih... Ya, yang seharusnya bulan Abib ataupun bulan Nisan itu adalah bulan pertama. Nah, kalau kita lihat itu kan sesudah pembuangan, maka penanggalan Babel diambil alih yang mulai dihitung dari bulan March. Oke. Oke, Nisan, Iyar, Siwan. Ini sangat penting untuk kita tahu sebab ini kalau kita tidak tahu kalender orang Yahudi, maka susah untuk kita dapat pahami peristiwa tentang perayaan pelayanan Bait Suci. Oke? Kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan teruskan di dalam Imamat 23. Saya harap kita dapat mengikuti. Oke, kembali lagi bahwa di dalam 3 peristiwa Minggu Paskah yang disebut sebagai Minggu Paskah itu adalah 3 perayaan di musim bunga secara berdekatan. Perayaan Paskah, perayaan roti tidak beragi, dan perayaan buah sulung. Oke. Apa yang dilakukan Paskah itu adalah waktu di mana mereka harus menyembelih domba. Oke. Kalau kita pernah dengar Paskah ini ada banyak orang yang bingung, Pak Kristen pada umumnya, dengan peristiwa di pendamaian. Kenapa? Sebab di Paskah ada pengorbanan domba, di hari pendamaian pun ada pengorbanan domba. Tetapi nanti kita akan, ini saya hanya bagikan saja penyediaan kita punya pelajaran untuk malam-malam berikutnya. Kita memang lihat kedua-dua domba itu adalah berbicara tentang Yesus, tetapi itu bukanlah sebuah penggenapan akan rentang waktu. Maksudnya, Tuhan ada bagi tentang rentang waktu. Jadi kita penggenapan bahwa Yesus mati di atas kayu salib, bukan di waktu
hari pendamaian. Mungkin Anda boleh lihat paralelisme yang saya bagi di sini. Di sini ini perayaan 7 perayaan dalam 1 tahun orang Yahudi. Kemudian saya ada sempat bagikan paralelisme di atas. Ini adalah secara sederhana saja dahululah. Secara sederhana yang akan kita bahas satu persatu. Kalau berbicara tentang 3 perayaan awal ini, bahwa itu adalah ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus berada di kubur, berlambang itu adalah peristiwa perayaan roti tidak beragi, kemudian dia bangkit, kembali dia ke syurga, membawa ujukan ataupun tuayan hasil pertama atau buah sulung yang digambarkan sebagai orang-orang saleh yang bangkit ketika Yesus bangkit dari kubur, dan tapi mereka yang orang-orang saleh ini tidak langsung pergi ke syurga setelah Yesus bangkit, karena Yesus masih ada 40 hari lagi di bumi. Dan setelah Yesus 40 hari lagi di bumi, barulah dia pergi ke syurga. Tetapi yang menariknya adalah murid-murid Yesus apakah murid-murid Yesus melihat ada orang yang naik bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus pergi ke syurga? Tidak ada. Boleh respon juga. Saya takut nanti mana tahu saya punya suara kan putus-putus. Oke, juga suara. Oke, tidak ada. Tapi coba kita perhatikan. Di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal pertama. Oke. Ayat yang ke-9. Seseorang boleh bacakan? Kisah 1 ayat 9. Kisah 1 ayat 9. Oke, Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Oke, terima kasih. Jadi dia katakan, ketika mereka lihat Yesus naik ke syurga, ya, maka mereka melihat ada yang akhirnya makin lama ada satu, dan awan, apa dikatakan, menutupnya dari pandangan mereka. Oke. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, kita akan temukan bahwa sepertinya Yesus sendiri naik sampai awan tutup pandangan mereka kan. Oke, kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya dia katakan, ada malaikat tanya, "Kenapa, apa yang kamu lihat?" Dia katakan, Yesus ini yang terangkat ke syurga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, dia katakan. Kalau kita melihat Matius 24 ayat 30. Apa yang dikatakan? Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Oke, jadi kalau kita perhatikan bahwa Yesus waktu dia naik ke syurga, murid-murid dia lihat Yesus ditutupi pandangan dengan awan. Dan kita lihat lagi, malaikat katakan bahwa Yesus ini yang naik ke syurga akan datang dengan cara yang sama. Dan Yesus sendiri katakan bahwa Anak Manusia akan datang dengan awan. Pertanyaannya, dari tadi kita bilang awan-awan, apa ini awan?
Mari kita lihat Alkitab sendiri menjelaskan. Oke, tanda baik-baik Matius 24 tadi, kita lihat ayat yang sama di dalam Matius 6 di dalam Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Apa yang dikatakan? Oke, saya bacakan. Sebab apa? Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Artinya waktu Yesus datang, tadi dia katakan dengan awan, sekarang dengan apa? Malaikat-malaikat. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau kita lihat bahwa Yesus ketika dia naik, itu dia naik ditutupi pandangan awan. Artinya Yesus tidak naik sendiri. Dan kalau kita lihat di dalam roh nubuat, maka kita dapat mencantumkan dari sisi Alkitab dan sisi roh nubuat bahwa Yesus naik bukan hanya sendirian, tetapi bersama dengan umat orang-orang kudus. Jadi dia juga waktu itu naik bersama-sama dengan orang-orang kudus yang juga yang melambangkan awan. Kira-kira dapat penggambarannya? Yang saya mau katakan bahwa Yesus tidak naik secara sendiri. Apakah dia naik dengan malaikat? Ya boleh jadi dia naik dengan malaikat. Tetapi kalau kita kembali melihat di dalam Kisah Para Rasul, Alfa Omega, jilid yang ke-7, di sana dikatakan bahwa Yesus diangkat bersama-sama dengan orang kudus yang bangkit ketika Yesus bangkit dari kubur. Oke. Nah, itulah peristiwa juga berikutnya. 40 hari setelah itu setelah Yesus naik ke surga, 10 hari berikutnya ada sebuah peristiwa yang dilambangkan sebagai peristiwa Pentakosta. Apa maksud penta? 50. Penta artinya kata nomor 5. Artinya Pentakosta adalah perayaan minggu yang ke-50. Sejak dari perayaan buah sulung. Di mana di waktu itu murid-murid menerima yang dipanggil sebagai, di sini saya tulis hujan awal untuk sebuah jangka waktu yang panjang, ya, berbicara tentang zaman kita. Dari mereka lah yang menerima hujan awal dan kita menerima di hujan akhir. Sebab akan ada satu peristiwa lagi yang akan berlaku di Wahyu 14. Wahyu 14 bercerita tentang penuaian. Yesus pegang sabit. Apakah dapat mengikuti? Saya concern sama, maksudnya anti IV. Kira-kira keluarga anti IV boleh mengikuti? Oke juga. Terkeluar sudah di orang. Oh, terkeluar. Oke. Saya rasa mungkin ada halangan sedikit. Oke, tidak apa. Jadi apa yang kita dapat lihat bahwa di sini di waktu ini adalah musim bunga, betul? Dan di musim bunga itu adalah hujan akhir bagi gandum, penanaman gandum. Jadi itu hujan akhir, di mana ada penuaian, yang mana penuaian itu adalah hasil daripada Yesus menabur selama dia 3,5 tahun ada di atas dunia ini. Tanpa pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, selama dia menabur, dia ada hujan, Roh Kudus yang selalu menyirami orang-orang yang mendengar perkabaran Yesus,
tanpa Yesus melakukan pelayanan itu, di kisah 2 tidak akan dapat wujud. Betul? Ya, sebab kisah 2 itu adalah sebuah peristiwa di mana mereka menuai orang-orang Yahudi yang bertaubat. Mereka akhirnya, orang-orang Yahudi inilah, kalau kita lihat pintu kasihan mereka kan sudah, mereka kan menolak Yesus. Ya, kita tahu peristiwa pintu kasihan tertutup itu terjadi di dalam kisah yang ke-7. Tetapi kembali lagi kita tahu bahwa orang Yahudi sendiri atau saudara-saudara Yesus sendiri yang menyalibkan saudara mereka, Yesus sendiri. Oke. Wah, review saja sudah 30 menit. Oke, tidak apa. Kira-kira sudah dapat gambaran lah. Oke, kita sekarang masuk ke sebuah peristiwa yang baru di musim gugur. Oke. Nah, berbicara tentang kita masuk musim gugur, perayaan Minggu Penghakiman. Ketika kita melihat perayaan-perayaan yang terjadi di musim bunga, itu adalah perayaan-perayaan yang kita sering dengar, betul? Apa yang terjadi sesama Kristen ataupun di dunia Kristen. Tetapi kebanyakan daripada dunia Kristen, ketika melihat ataupun memasuki perayaan di musim gugur, mereka tidak dapat melihat penggenapannya. Kalau kita tanya peristiwa tentang perayaan Paskah, mereka tahu itu tentang Yesus mati di kayu salib. Kalau kita katakan, kamu sedang buat waktu Jumat yang lalu kamu buat apa? Oh, kami ada perayaan Paskah. Perayaan Paskah tentang apa? Oh, tentang kematian Yesus. Dan kalau kita tanya tentang kebangkitan Yesus, mereka Kristen umumnya mengetahui. Apalagi berbicara tentang Pentakosta. Mereka sangat familiar dengan yang namanya perayaan Pentakosta. Dan yang sangat mereka tekankan adalah kecurahan Roh Kudus. Mereka dapat berbicara bahasa roh. Tapi, kalau sudah memasuki di perayaan di musim gugur, kalau kita tanyakan, apa penggenapan daripada perayaan di musim gugur? Orang Kristen pada umumnya tidak dapat menjawab. Dan kita lihat, kalau kita tanya, sebab kebanyakan orang tanya kepada saya, apakah kamu merayakan Pentakosta? Saya bilang, ya, kami tidak merayakan Pentakosta lagi. Terus saya tanyakan, apakah kamu merayakan Pentakosta? Dia bilang, iya, kami masih merayakan Pentakosta. Terdetik di pikiran saya, kalau mereka merayakan Pentakosta, kenapa kamu tidak merayakan Hari Pendamaian? Saya rasa kalau saya tanya mereka tentang Hari Pendamaian, mereka pun akan tanya saya lagi, apa itu Hari Pendamaian? Atonement Day. Oke. Sebelum Atonement Day, kita dapat lihat bahwa di Atonement Day atau Hari Pendamaian, itu ada sebuah perayaan lagi, betul? Coba kita baca sekarang, Imamat 23, ayat 23. Ayat 23 sampai 25. Boleh seseorang bacakan? Imamat 23, ayat 23 sampai 25. Imamat 23 ayat 23, Tuhan berfirman kepada Musa, 24, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat,
dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Oke. Jadi kita dapat di sini bahwa kita cek dulu tanggal lah, kita sama-sama bedah ini perayaan. Dia katakan bahwa apa? Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang keberapa? Oke. Ingat baik-baik, bulan yang ke-7. Oke, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh. Artinya, masuk di bulan ke-7, pada tanggal 1 harus apa? Buat sebuah perayaan lagi ataupun perhentian. Kita tahu perhentian di dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai Sabat. Yang mana di waktu hari perhentian itu mereka lakukan apa? Meniup serunai. Apa itu serunai? Dalam bahasa Ibrani shofar. Apa itu shofar? Itu adalah ram's horn. Apa itu ram's horn? Tanduk apa? Tanduk domba. Oke, mereka pakai tanduk domba. Jadi, kembali lagi, bulan berapa? 1 hari bulan 7. 1 hari bulan 7. Oke, sekarang kalau kita lihat di berikutnya, kita baca di ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Imamat 23 kan? Hmm. Imamat 23 ayat yang ke-27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Oke, jadi pada tanggal 10 bulan yang ke-7, artinya berapa hari selang waktu dari hari pertama? Ada kurang lebih 10 hari lah. Dari hari pertama sampai hari yang ke-10. Di bulan yang ke-7 disebut sebagai hari apa? Hari pendamaian. Kita akan pergi ke sini pada malam-malam berikutnya, tetapi yang kita mau tanamkan dalam pikiran kita pada malam ini adalah bulan yang ke-7, bulan yang sama. 10 hari bulan, di mana ada berlaku hari pendamaian. Kemudian berikutnya lagi ada perayaan berikutnya. Jadi saya langsung rangkumkan saja untuk ketiga perayaan ini tentang tanggal dia. Yaitu di ayat yang ke-33. Ayat 33, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Jadi setelah hari pendamaian yang dilangsungkan itu upacara dia satu hari, ada selang waktu 5 hari di mana mereka merayakan apa? Pondok daun. Oke. Kalau kita lihat apa sebenarnya ini mengenai tiupan serunai? Apa yang di Alkitab maksudkan dengan tiupan serunai? Oke, serunai pada zaman dahulu orang Israel gunakan itu ada 2 tujuan. Yang pertama untuk pergi berperang. Anda boleh lihat itu di dalam cerita Yosua dan banyak cerita-cerita lain lagi yang menggunakan tanduk domba sebagai alat berperang. Yang kedua adalah ketika mereka mau mengumumkan akan ada atau mereka gunakan ini sebagai peribadatan. Jadi ada 2 pada umumnya kegunaan tanduk domba. Dan hal ini sangat menarik. Oke. Kegunaan kedua adalah apa? Sebuah panggilan peringatan untuk beribadah. Betul?
Jadi mereka tiup itu bahwa tiupan suruna ini itu dipanggil itu digunakan untuk memanggil orang-orang atau mengumandangkan pengumuman kepada orang-orang bahwa 9 hari lagi nyawa kamu akan diselesaikan. Apakah betul sedemikian? Coba kalau kita perhatikan di ayat yang ke-29. Dalam Imamat 23 ayat 29. Ya, boleh baca. 29, karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi, secara gambaran sederhananya, dia mau katakan pengumuman atau tiupan trompet sangkakala dari sejak 1 hari bulan 7 ditiup itu mengingatkan orang-orang supaya be ready. You will meet your God. Kamu akan di 9 hari ke depan, kamu akan berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Kenapa saya katakan mereka akan berjumpa dengan Tuhan? Karena Tuhan berada di mana di dalam bait suci? Di mana posisi Tuhan di dalam bait suci? Apakah di korban bakaran? Bilik suci. Di Bilik suci. tidak kuat. Ya, di bilik Maha Suci. Artinya kalau Tuhan berada di bilik Maha Suci dan peristiwa itu adalah peristiwa di mana imam besar akan masuk ke dalam bilik Maha Suci, mereka akan berjumpa dengan siapa? Kita tahu imam ini wakil bangsa Israel. Dalam berarti kata lain, bangsa Israel secara pribadi akan berjumpa berhadapan muka dengan siapa? Melalui perantaran imam besar tentunya. Mereka akan berhadapan dengan siapa? Tuhan. Jadi pengumuman tiupan suruna ini mengingatkan bahwa semua orang harus bersedia, semua orang harus bertobat, semua orang harus mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan, sebab mereka akan berjumpa dengan Tuhan pada 9 hari ke depan. Oke, jadi kalau kita lihat di dalam dan ini yang saya rasa menarik. Setiap kali mereka berperang, mereka akan tiup trompet. Di mana trompet itu kegunaan dia sama untuk beribadah, betul? Di mana? Kenapa Tuhan gunakan sangkakala itu juga untuk pergi berperang? Sebab Tuhan mau mengingatkan bagi bangsa Israel juga bahwa waktu kamu tiup trompet ini, kamu harus ingat bahwa kamu berperang bukan dengan kekuatan kamu sendiri, tapi Tuhan yang berperang untuk kamu. Kalau kita lihat apa yang mereka gunakan untuk tiup? Tanduk domba. Siapa itu domba? Yesus. Apa yang dimaksudkan dengan meniup tanduk digunakan alat kan? Domba itu melambangkan Yesus. Artinya apa yang dimaksudkan dengan peristiwa ini? Tanduk domba ini. Apa yang kita boleh lihat Yesus di dalam peristiwa hari peniupan surunai? Kita sama-sama buka Yohanes 5 ayat 24 sampai 27. Yohanes 5 ayat 24 sampai 27. Oke, boleh? Yohanes 5 ayat 24 sampai 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku
dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah Anak manusia. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sangat menarik betul. Kalau dia katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang yang akan mendengar suara siapa? Anak Allah. Jadi tiupan dari yang dibunyikan melalui tanduk domba itu dilambangkan sebagai apa? Suara anak Allah. Oke, jadi kalau kita perhatikan melalui di sini, ada banyak hal yang kita boleh perhatikan dan banyak yang kita boleh lihat. Bagi contoh kalau kita lihat melalui ayat ini, melalui ayat Yohanes 5 ayat 24 sampai 27, kita mendapati bahwa Tuhan atau Allah Bapa memberikan authority kepada apa otoriti yang Allah Bapa berikan kepada Yesus adalah otoriti untuk apa? Untuk membuat ayat 27. Dan ia, siapa ia ini? Allah Bapa telah memberikan kuasa kepada siapa? Kepada Yesus untuk apa? Menghakimi. Dan melalui ayat ini, apa yang Yesus akan lakukan? Kita boleh lihat bahwa dia akan menghakimi orang-orang yang hidup maupun yang mati. Apakah ini sekarang, kalau kita sudah pernah belajar tentang Atonement Day, walaupun ya saya percaya kita belum sampai pelajaran itu, tetapi secara sekilas kita sudah pernah dengar bahwa sekarang kita hidup di zaman penghakiman. Betul? Oke. Jadi, kalau kita mau tetap hidup di dalam Yesus, atau agar kita tidak terkeluar daripada catatan buku kehidupan, karena kita ketahui nanti kita akan belajar bahwa akan ada kitab-kitab. Besok malam mungkin saya akan bawa sedikit dahulu tentang Daniel 7 sebelum kita masuk di hari penghakiman atau pendamaian. Kita masuk dulu Daniel 7. Jadi bagaimana di dalam ayat ini? Bagaimana kalau kita supaya nama kita tidak terhapus daripada catatan kehidupan? Alkitab ini atau ayat ini mengatakan bahwa kita harus memiliki iman kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi, apa yang saya coba bawakan atau yang kita sama-sama mau coba tanamkan dari pelajaran kita malam ini, sebelum kita akan pergi kepada sebuah peristiwa yang lebih besar lagi, bahwa Yesus sebelum penghakiman dia dimulai, itu harus ada satu peristiwa, ada satu waktu di mana orang-orang harus menerima perkabaran yang Yesus sampaikan. Ada suara, kalau orang-orang tidak mau menerima suara anak manusia, maka apa yang berlaku? Dia katakan di sini, karena di dalam ayat 28 dan 29, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat untuk bangkit, untuk dihukum. Oke.
peristiwa tiupan surunai adalah peristiwa 10 hari sebelum hari pendamaian. Di mana hari pendamaian ini adalah waktu bait suci ini akan dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Sebab sepanjang 1 tahun, atau bahkan dari tahun yang lalu lagi, sebab ini bulan 7 kan, artinya dari bulan 8 tahun lalu sampai bulan 6 tahun itu, mereka sudah setiap waktu pergi ke bait suci untuk minta pengampunan. Dan saya boleh bayangkan, tabir itu yang dimana percikan darah daripada korban yang mereka sudah bawa, sudah sangat penuh, sudah sangat bau, dan itu harus dihapuskan catatan dia. Mereka sudah diampuni, dosa mereka sudah diampuni, tapi belum dihapuskan. Sebab itulah 1 tahun 1 kali imam besar ini harus masuk ke dalam bilik maha suci, di mana darah domba yang dilambangkan sebagai Yesus itu yang setelah disembelih, dosa seluruh bangsa Israel harus ditumpangkan ke atas domba tersebut, dan darah itu harus dibawa masuk ke dalam bilik maha suci, dipercikkan ke atas tutup pendamaian. Dan kita tahu itu perlambangan siapa? Tentang Yesus. Di mana Yesus setelah dia mati, dia pergi ke syurga dan memperlihatkan diri dia, apakah dia sudah melakukan bagian dia. Itu dalam kata sederhananya lah. Oke. Nah, tapi ini tidak terlepas. Kalau berbicara tentang hari pembersihan bait suci, ini tidak terlepas dengan satu nubuatan yang disebut sebagai Daniel 8 atau nubuatan 2300 petang dan pagi. Terdapat di dalam Daniel 8 ayat keberapa? Ayat 14. Oke, Daniel 8 ayat 14 berbicara tentang nubuatan 2300 petang dan pagi, bahwa bait suci atau tempat kudus itu akan dibersihkan. Oke. Di mana waktu itu ada seseorang yang bernama William Miller. Sebenarnya dia bukan adalah orang yang pertama. Dia bukan orang yang pertama mengkaji, tetapi dia diutus oleh Tuhan ataupun dituntun oleh Roh Kudus melalui sebuah peristiwa. Dan nanti kita akan lihat video setelah ini. Saya harap video ini dapat kita lihat bersama-sama. Tapi saya akan bagi link juga untuk kita dapat tengok di YouTube. Kalau kita lihat, inilah graf atau carta yang digunakan oleh pionir kita pada awal mula, dulu-dulu. Sebenarnya, sebelum William Miller, di tahun 1710, ada seseorang reformator yang nama dia Bengel. Setelah Bengel meneliti tentang peristiwa Daniel, dia melihat bahwa akan ada sebuah peristiwa yang akan berlaku di waktu akan datang. Dan dia sudah menulis beberapa profesi dari carta ini. Ini adalah bagian daripada carta yang ditulis oleh Bengel juga. Tetapi tidak semua itu dilanjutkan. Ada Bengel ini adalah orang yang berasal dari Eropa. Kemudian ada peristiwa yang juga yang berlaku oleh saya tidak ingat nama dia, Samuel Lacunza, atau yang penting nama dia itu Lacunza, belakang dia Lacunza. Dia adalah orang Jesuit. Dia Jesuit yang sangat berpendidikan tinggi, tetapi dia ketika mempelajari Alkitab, ada banyak hal yang bertentangan yang dia jumpa dengan apa yang dia belajar. Dan dia juga kemudian meneliti Alkitab, sehingga semakin lama, semakin terkumpullah yang namanya nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan akhirnya ada sebuah peristiwa yang dialami oleh William Miller mengenai peristiwa ini, dan berbicara mengenai
ini kita ketahui bahwa William Miller adalah orang yang pertama kali mengumandangkan peristiwa tentang akhir daripada atau kedatangan Yesus di tahun 1844. Oke? 1844. Dia mengkabarkan itu, tetapi di tahun bila dia mulai mengkabarkan, sebenarnya dia bergumul di dalam diri dia untuk mengabarkan perkabaran tentang 1844 ini. Tetapi sebenarnya waktu itu belum 1844. Mereka dapatnya di 1843. Kenapa? Sebab William Miller mendapat sertifikat ataupun lisensi untuk berkhotbah di 1833. Dan kalau kita lihat 1833 sampai 1843, berapa jarak waktu dia? 10 tahun. 10 tahun. Itu sama dengan peristiwa hari pendamaian. Pendamaian serunai. Hari peniupan serunai. Ada 10 hari dari peniupan serunai sampai Pendamaian. apa? Hari pendamaian. Dan kalau kita lihat Paskah jatuh di bulan apa? Yang secara dunia tahu bulan April. Di mana di bulan Yahudi itu bulan pertama. Kalau bulan April itu bulan pertama di kita, maka bulan 7 itu bulan apa? Kalau di bulan kita. Bulan 12. Coba kira. 4 itu April, 1. April. April, Mei, June, July, Agustus, September, Oktober. bulan Oh, 22 Oktober. dapat April. Jadi bulan 7 itu Oktober. Tapi bagaimana orang dapat tanggal? Itu saya belum dapat tahu. Saya hanya tahu untuk tanggalnya. Dan mengenai 1844, Tuhan izinkan sebenarnya mengenai 1843 ini ada dalam nubuatan. Tuhan izinkan mereka dapat 1843 ini di dalam Daniel 12. Di dalam Daniel 12. Tapi nanti kita akan bahas itu. Kenapa mereka sampai boleh dapat 1843? Kita akan bahas itu khusus tentang hari pendamaian. Jadi kita dapat sekarang. Kenapa orang dapat di Oktober? Sebab Oktober itu jatuh pada bulan 7. Di bulan kita bulan Oktober, tetapi bulan 7 itu di bulan kalender orang Yahudi. Sekarang mari kita sama-sama melihat ada sebuah video. Oke. Oke, juga dia punya audio. Siapa? Oke juga. Tapi tidak nampak sih. play saja. Oke, Tidak siapa? dengar pun. Iya. Sekejap, Pak. Saya kasih share link dia dulu.
ada 5 menit. Kita satu kali tinggallah sama-sama nih saat ini ya. Oke. Was in love with Jesus and set out to read his Bible again. Sitting here in this room and starting in Genesis chapter 1 verse 1, he made his way methodically through the Bible using his Prudence Concordance. When he came across a word or a verse that he did not understand, he would cross-reference it until he came to a full understanding. He came to Daniel 8:14, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed, and did not understand it. Rather than reading on, he stopped there, stayed there, studied it out, and his conclusions would have a far-reaching impact. Oke. Jadi saya bahas sedikit-sedikit. Jadi ini adalah rumah daripada William Miller. Ini adalah dia punya meja tempat dia belajar. Dan kita tahu William Miller adalah orang yang biasa-biasa saja. Dia adalah seorang petani, tetapi dia tidak pandai berkhotbah pada awalnya. Karena dia membaca mulai daripada Kejadian, akhirnya dia sampai di Daniel 8 ayat 14. Di waktu sampai Daniel 8 ayat 14, dia tidak dapat memahami. Daripada dia melanjutkan, dia berhenti di ayat itu, dan dia terus belajar berkhusus tentang Daniel 8 ayat 14. The motivating factor in William's life was not a pursuit of head knowledge, but it was his love of Jesus. It was a deep love and a force that kept him going. As he continued his study of Daniel 8, he came to the conclusion that Jesus would come in about 25 years. As he studied and restudied, he concluded in 1818 that Jesus would come around the year 1843. Yet despite having this great news, he did nothing about it, keeping it mainly to himself. He did tell a few friends, but did nothing publicly. He was worried that he would be made fun of and did not want to leave his hometown to speak. He did write some articles that were published, but as yet he had done no preaching. William struggled with the call to preach for 13 years. He heard in his mind over and over the words, "Go and tell the world." Finally, one day, he made a prayer of commitment that if he was asked to preach, then he would go. He felt this was a pretty safe place, for no one was going to ask a 50-year-old farmer to preach about the second coming. Not long after, his doorbell rang, and his nephew Irving Guilford was there, and he asked him if he would come to Dresden to share the things that he had been studying. Rather than being thankful his prayer had been answered, he stormed out the door angrily. Oke, jadi kita tahu dia adalah seorang yang sangat pemalu. Dan waktu di tahun 1818, walaupun dia sudah tahu tentang perhitungan Yesus mau datang di 1843, dia tidak ada buat apa-apa, dia katakan. Dia tidak mau pun preach. Dia tidak mau kasih tahu orang. Tetapi sebab dia punya dikatakan sana anak buah si Irwin, dia kalau kita lihat di dalam Hope Channel, Irwin ini punya karakter yang bertolak belakang sekali dengan William Miller. Dia adalah seorang anak muda yang sangat semangat. Dia bilang, "William Miller, marilah kita kasih tahu semua orang." Dia bilang, "Kenapa kok diam-diam?" Dia bilang. Dia sebagai seorang petani yang malu, dia sangat sakit hati. Kenapa dia sakit hati? Sebab kenapa Tuhan pilih seorang petani yang tidak apa-apa? Dan apa yang dia buat? Dia lari dari rumah, dia lari saja lurus, tidak tahu dia mau pergi mana. Sampai di satu hutan, dia teriak. Dia bilang, "Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa saya? Kenapa saya?" He walked out of his house and came to this maple grove here and paced up and down.
His daughter Lucy followed him, and after watching a while, she went back inside and said, "Mommy, something's wrong with Daddy." You see, something was wrong. He was under conviction and could not reason his way out of it. His nephew lived over half an hour away, which meant he left his house before Miller prayed the prayer of commitment, and you could thus see the moving of God in this situation. As the sign says, he went in a farmer and came out a preacher. Jadi dia masuk di hutan dari seorang petani, disitulah dia berteriak berseru kepada Tuhan, dan Tuhan jamah hati dia keluar sebagai seorang pengkhotbah. After accepting the call to preach, Miller traveled extensively over the next 10 years across the northeastern part of the United States with his property chart and Bible with him. Many were converted, and the revival wasn't linked to a particular denomination. Although Miller was a Baptist, one estimate has him winning over 40,000 to the Baptist church and over 40,000 to the Methodist church. It was not long before he would meet up with Joshua B. Hines, thus extending his influence from the spoken word to the written word. Maybe God is calling you to the ministry, to preach. Maybe you have been resisting his call like William did for 13 years. I want to assure you that the best place to be is safe in the peace. You are not resisting the Holy Spirit and that you're following God's will for your life. If God is calling you, then step out in faith and let him lead. Okay. Jadi Anda boleh mengikuti Lineage di type saja di YouTube Lineage Season 2. Di sana cerita tentang sejarah pionir kita. Itu adalah channel SDA, dan di sana sangat menarik, banyak hal-hal yang luar biasa terjadi kepada pendiri-pendiri ataupun reformator kita pada awal mulanya. Jadi itulah bagian penggenapan daripada Feast of Trumpet, yaitu Hari Raya Tiupan Serunai untuk malam ini. Jadi kira-kira kita dapat sesuatu yang baru di mana kita boleh persiapkan melalui pelajaran ini. Akan ada pelajaran yang lebih dalam lagi mengenai hari penghakiman. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di syurga, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu kami dapat berada di tempat ini untuk belajar akan firman Tuhan. Dan kami melihat bagaimana sebelum hari penghakiman berlaku akan ada hari peniupan serunai, ataupun di mana perkabaran Tuhan dikumandangkan. Dan begitu juga di akhir zaman sebelum Engkau datang yang kedua kali, akan ada sebuah kebenaran yang harus dikumandangkan di seluruh dunia. Biarlah kiranya di waktu itu kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi bagian atau alat yang mengumandangkan kebenaran itu untuk mempersiapkan orang-orang menerima Engkau, kedatangan Engkau yang kedua kali. Ya Bapa, banyak hal yang kami perlu belajar, banyak hal yang kami perlu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah pelajaran yang ringkas atau singkat pada malam ini boleh mempersiapkan kami untuk pembelajaran yang Engkau mau siap bagikan kepada kami. Engkau mau tuntun kami kepada sebuah pelajaran yang mempersiapkan kami untuk memahami akan peranan kami, umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen.